Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 6. Kita abaikan. Rega mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Satu ruangan full, tak ada kursi yang tersisa. Sepertinya semua mahasiswa berangkat, tidak ada yang absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, balas mahasiswa serempak. Ini pertama kali saya masuk kelas ini. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran. Mungkin awal kalian masuk jurusan ini akan mengira kalau kalian akan lebih banyak belajar di lapang atau tentang tanaman. Ternyata banyak materi ekonomi yang kalian pelajari. Atau mungkin kalian sudah tahu apa saja yang akan kalian pelajari. Atau mungkin hanya sekedar milih jurusan. Siapa yang mau sharing? Silakan. Tatapan Rega menyasar menyeluruh ke seluruh isi ruangan. Para mahasiswi mulai terpukau satu persatu. Tak ada yang bisa menampik. Dosen muda bertampang baby face ala opa Korea ini memang penuh daya pesona. Tatapannya laksana pedang tertajam di dunia. Namun juga indah dengan sorot sebening kristal. Hidung yang mancung, bibir tipis dan berwarna merah muda segar alami seolah menyeratkan tanda dia bukan laki-laki perokok. Pakaian yang selalu modis namun tetap terlihat berkelas, formal, dan rapi. Terlihat semakin sempurna ketika membalut tubuhnya yang atletis seakan semua pakaian itu memang hanya didesain khusus untuknya. Salah seorang mahasiswi mengangkat tangannya. Ya silakan, tanggap Rega. Saya sudah tahu Pak, kakak sepupu saya juga kuliah di jurusan ini, dan sebelumnya saya bertanya dulu apa saja yang dia pelajari. Karena itulah saya memilih jurusan ini. Mahasiswi berhijab itu mengakhiri ucapannya dengan senyum manisnya. Bagus, jadi kamu sudah punya gambaran yang mengenai materi apa saja yang akan dipelajari. Ada yang merasa salah milih jurusan, atau asal milih, atau merasa terdampar, atau masuk sini karena di jurusan lain tidak diterima. Rega kembali menyasar setiap sudut ruangan. Saya Pak, dulu saya asal milih, tapi setelah dijalani, ternyata asik juga. Saut seorang mahasiswa berambut cepak. Rega tersenyum. Tidak apa-apa, yang penting setelah masuk sini, kalian serius belajar. Sebelum saya menyampaikan materi, rasa-rasanya akan lebih asik kalau kita kenalan dulu ya. Ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita saling sayang, kedepannya akan lebih enak. Ucap Rega disambut tawa dan cuitan dari para mahasiswi. Bukan sayang dalam arti lain, tapi antar dosen dan mahasiswa. Lanjut Rega. Dalam arti lain juga nggak apa-apa Pak, balas seorang mahasiswi berambut pendek dan berpenampilan modis. Teman-temannya yang lain menyorakinya. Pertama saya mau mengenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Rega Pradipta Putra. Biasa dipanggil Ray. Saya tinggal di Purwokerto. Saya mengajar di sini baru sekitar 2 tahunan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh tahu nggak umur Bapak berapa dan sudah menikah atau belum? Seorang mahasiswi memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang juga tercetus di benak hampir semua mahasiswi yang ada di kelas tersebut. Saya 26 tahun dan belum menikah. Ada kelegaan yang menguar di segala celah hati para mahasiswi. Masih ada kesempatan, pikir mereka. Boleh tahu nomor WA dan akun media sosial Bapak? Giliran seorang mahasiswa bertanya. Iya boleh. Tapi WA saya nanti hanya untuk kepentingan tugas ya. Saya juga akan meminta salah satu nomor kalian untuk saya hubungi. Semisal saya berhalangan gak bisa datang atau ada tugas, kalau bisa nomor cowok saja. Rega menuliskan nomornya di papan. Saya beri juga akun media sosial saya. Mungkin kalian penasaran sama saya atau ingin lihat aktivitas saya. Saya tuliskan akun Facebook dan Instagram. Dan mohon maaf saya tidak akan memfollow akun mahasiswa manapun. Satu lagi. Ini alamat email saya. Ada kalanya mahasiswa saya minta mengumpulkan tugas lewat email. Para mahasiswa sibuk menulis data pribadi mengenai nomor WA, email, dan akun media sosial Pak dosen. Pak, boleh minta fallback? Tanya mahasiswi pelan, dan langsung saja diteriaki hu oleh yang lain. Rega tersenyum. Gak ada fallback-fallbackan ya? Saya absen satu persatu ya. Saya juga ingin mengenal kalian. Rega mengambil buku absensi dan memanggil nama mahasiswa satu persatu. Setelah sesi perkenalan usai,
Reiga membuka materi kuliah dengan menjelaskan definisi manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Reiga menatap layar laptopnya dan membacakan catatan rangkumannya. Bisa dibaca sendiri ya di buku untuk pengertian manajemen pemasaran dari toko lain. Saya menyukai suasana kelas yang hidup. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya menyukai kalau kalian aktif berdiskusi dan ada nilai partisipasi dari saya. Mahasiswa manggut-manggut mendengar penjelasan sang dosen ganteng. Diskusi tentang mata kuliah yang Bapak ampukan? Kalau pingin share masalah pribadi gimana? Tanya mahasiswi bernama Clara yang dikenal berani dan bengal. Pakaian yang dikenakan pun cukup ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya. Saya nggak menerima diskusi masalah pribadi, jawab Reiga santai dan hanya melirik mahasiswi tersebut sekilas. Usaha nih, salah seorang teman Clara meledek. Kalau masalah pribadi ini mempengaruhi semangat kita dalam kuliah gimana, Pak? Clara masih terus mencoba. Ia memilin ujung rambutnya. Yang lain menyoraki. Oke, memangnya masalah seperti apa? Silakan di-share sini saja, biar teman-teman yang lain bisa membantu. Reiga masih bersikap tenang. Melihat tingkah mahasiswa yang mencoba menarik perhatiannya tentu bukan hal asing untuknya. Saya cuma ingin sharing sama Bapak karena ini masalah privasi. Kalau masalah privasi kenapa harus di-share ke saya? Tanya Reiga lagi. Karena Clara sedikit gelagapan. Clara suka sama Bapak, tukas mahasiswa bernama Gian. Saya sudah punya calon, balas Reiga segera. Aroma patah hati langsung menyeruak dari hati para mahasiswi. Euforia yang baru saja meluap karena diajar oleh dosen ganteng, seketika langsung amblas begitu mendengar sang dosen sudah punya calon. Tak terkecuali dengan Clara yang sudah mengagumi sosok Reiga bahkan sebelum dosen ganteng itu mengajar di kelasnya. Reiga belajar dari pengalaman sebelumnya. Tak sedikit mahasiswi atau bahkan rekan dosen perempuan yang masih single terang-terangan menunjukkan ketertarikan atau berusaha mendekati. Cara agar membuat mereka berhenti berharap adalah dengan mengatakan bahwa ia sudah memiliki calon. Meski ia juga tak tahu apa hubungannya dan Diandra akan tetap berlanjut. Yang pasti sejak semalam, ia memutuskan untuk mengajak Diandra ketemuan dan membicarakan semuanya. Hatinya bukan jemuran yang bisa digantung seenaknya. Ia butuh kepastian dari Diandra. Ia sudah lelah menyandang status jomblo berkepanjangan. Hubungan yang ia jalani dengan Diandra bukan lagi hubungan anak remaja yang baru kenal cinta. Ia butuh keseriusan. Seusai mengajar, Reiga berbalik ke ruangannya. Ia hampir lupa, nanti malam ia harus menghadiri resepsi pernikahan rekan sesama dosen. Sebenarnya ia ingin mengajak Diandra bertemu malam ini di restoran atau dimanapun. Namun ia harus menundanya. Diandra mematuk dirinya di cermin. Ia menyela rambutnya ke belakang, merapikan gaunnya, dan memeriksa riasan wajahnya yang natural minimalis. Ia tak ingin ada kesan berlebihan dari make up yang ia oles di wajahnya. Ia berjalan menuruni tangga dan menatap Alia serta Biwarti yang tengah menonton televisi di ruang tengah. Bi, saya berangkat dulu ya, saya titip Alia. Nggih, Bu, jawab Warti dengan seulas senyum. Alia, Mama berangkat dulu ya. Bobonya jangan malam-malam. Diandra mengecup kening Alia lembut. Oke, Ma. Alia tersenyum cerah. Anak itu begitu manis. Diandra bersyukur memiliki anak semanis dan sebaik Alia. Meski usianya baru 5 tahun, tapi dia sangat memahami kondisi ibunya yang harus bekerja dan berjuang sebagai single parent untuk membesarkannya. Aldebaran memang tetap bertanggung jawab membiayai Alia, tapi Diandra tak mau bergantung padanya. Ia juga bersyukur putrinya bukan tipikal anak yang rewel dan sudah bisa mandiri melakukan beberapa aktivitas. Diandra mengemudi dengan hati-hati. Ia senang saat pertama kali menerima surat undangan dari Lucy, teman SMA yang cukup akrab dengannya dan almarhumah Mareta. Akhirnya ia melepas masa lajang dan menikah dengan seorang dosen. Malam ini adalah malam resepsi pernikahannya. Setiba di gedung tempat dilangsungkannya resepsi, Diandra memarkir mobilnya di area yang masih kosong. Ia lihat sudah banyak kendaraan yang terparkir. Pandangannya dikejutkan dengan seorang laki-laki yang juga baru keluar dari mobilnya. Laki-laki itu yang memutuskan untuk kembali ke Indonesia
dan bekerja di sini setelah kontrak mengajarnya habis di Australia. Diandra, laki-laki itu tampak terkejut. Aldebaran, Diandra tak kalah terperangah. Kamu kenal sama Farhan juga? Aldebaran menyipitkan matanya. Enggak, aku temannya Lucy. Aldebaran. Oh, kalau begitu kita masuk bareng ya? Aldebaran mengulum senyum sumringahnya. Diandra mengangguk pelan. Demi Alia, Diandra berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Aldebaran. Mungkin rasa trauma dan luka itu belum benar-benar lenyap. Tapi ia tak bisa egois dan bersikap tak dewasa dengan terus menyimpan rasa benci dan sakit hati pada mantan suaminya. Keduanya berjanji untuk mengasuh anak bersama-sama, meski status sudah tak lagi bersama. Saat memasuki gedung, beberapa teman menyambut kedatangan mereka. Tak sedikit yang mengira Diandra dan Aldebaran berencana untuk rujuk. Mereka mengira Diandra dan Aldebaran datang bersama dari rumah, padahal mereka hanya bertemu di tempat parkir. Rega yang sudah lebih dulu datang dan tengah duduk di kursi tamu seketika terperanjat melihat kedatangan Diandra dan Aldebaran. Ia bertanya-tanya, apa Aldebaran sengaja mengajak Diandra menghadiri resepsi? Ia tak heran jika Aldebaran diundang, karena yang ia dengar, Aldebaran akan bekerja di universitas tempat Farhan, sang mempelai laki-laki mengajar. Tapi Diandra, apa dia mengenal Farhan juga? Atau mengenal mempelai perempuan? Atau memang Aldebaran sengaja mengajak Diandra datang untuk menunjukkan kemesraan mereka di publik? Atau sebagai cara lain bagi pasangan itu untuk mengumumkan bahwa mereka telah kembali bersama? Hati Rega sakit, sangat sakit. Ia senewan sendiri melihat Diandra dan Aldebaran berbincang dengan sumringahnya bersama teman-temannya. Di saat yang bersamaan, Diandra melayangkan pandangan tepat membidik Rega yang tengah duduk dan menatapnya begitu awas. Ada desiran yang begitu hebat bergemuruh di dadanya. Ia sama sekali tak ingat bahwa Rega juga seorang dosen. Yang artinya, sangat mungkin untuknya mengenal Farhan dan turut diundang ke resepsi pernikahannya. Ia melihat Hadariana di sampingnya. Yang ada justru Argan yang juga hadir tanpa istrinya. Dua manusia itu hanya mampu saling menatap dengan pikiran masing-masing yang bergelut di benak. Diandra tiba-tiba merasa tak enak, karena ia tak ingin Rega salah paham melihatnya datang bersama Aldebaran. Namun bagaimana ia menjelaskan, sedang ia sendiri tak tahu apakah Rega masih menganggapnya sebagai kekasih atau tidak. Seharian ini Rega tak menghubunginya sama sekali. Begitulah perempuan. Saat dihubungi dia memilih menghindar dan tak membalas, namun ketika sang pria berhenti menghubunginya, dia mencari-cari dan tak ingin kehilangan. Rega pun berpikir tak perlu menuntut penjelasan apapun dari Diandra, karena sudah sangat jelas wanita itu ingin kembali dengan mantan suaminya. Kemarin dia melihat Aldebaran mengantar Alia. Malam ini dia pergi bersama-sama Diandra. Hatinya patah, hancur berkeping-keping. Semua hidangan yang disajikan di acara resepsi malam itu pun mendadak tak mampu menggugah seleranya. Rega semakin sakit hati kala dua mempelai berdansa. Para tamu undangan dipersilakan untuk ikut berdansa. Dan di antara pasangan yang berdansa, ada Aldebaran dan Diandra. Memang keduanya menghambur ke dance floor atas paksaan dari teman-temannya. Bahkan teman-temannya ini sampai menyeret dua orang itu. Teman-teman mereka mendukung Diandra dan Aldebaran untuk rujuk. Rega semakin tenggelam dalam sakit hati dan kecemburuannya. Diandra sesekali menatap Rega yang memandangnya sendu. Ada rasa bersalah karena dirinya berdansa dengan Aldebaran di depan mata pemuda itu. Aldebaran menatap Diandra lekat-lekat, seolah ia baru menyadari bahwa mantan istrinya ini terlihat jauh lebih cantik setelah mereka berpisah. Saat ini hubungannya dan Disha tengah bermasalah. Satu persatu kenangan indah bersama Diandra ketika mereka masih terikat tali pernikahan menari-nari di kepalanya. Dia merindukan Diandra, dan rasa sesal perlahan menyusup karena ia telah meninggalkan Diandra dan menyanyiakan istri yang begitu setia. Mata Rega memanas kala melihat tangan Aldebaran mengeratkan pelukan di pinggang Diandra. Rega tak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia beranjak dan melangkah ke arah Diandra. Ia cengkram tangan Diandra dan menariknya keluar dari gedung. Tak peduli banyak pasang mata memperhatikannya. Rega terus saja berjalan keluar dengan menggandeng Diandra. Diandra kaget dan syok, tapi ia hanya bisa menurut mengikuti langkah Rega. Jika ia memberontak, hal ini hanya akan menambah keributan dan mempermalukan diri sendiri.
Setiba di luar gedung, Diandra melepaskan diri dari cengkeraman Reiga. Apa-apaan kamu, Rei? Diandra mengusap pergelangan tangannya yang sedikit sakit. Kamu yang apa-apaan? Sengaja dansa di depan mataku dengan mantanmu. Yang jadi pacarmu sekarang siapa, Di? Atau diam-diam kamu kembali dengan Aldebaran? Kalau emang iya, selesaikan dulu hubunganmu dengan pacarmu. Bukan seenaknya main gantung dan ninggalin gitu saja. Reiga nyerocos dengan kesalnya. Aku dansa dengan Aldebaran karena didorong-dorong sama temanku. Toh aku gak ada hubungan apa-apa dengan Aldebaran. Aku dan dia memang sepakat untuk mengasuh Alia bersama-sama. Tapi bukan berarti aku kembali sama dia. Diandra membela diri. Kalau emang gak balikan sama Aldebaran, kenapa kemarin dia nganter Alia? Terus malam ini, kamu janjian datang bareng dia? Diandra menganga. Kini ia menyadari, Reiga mungkin saja melihat Aldebaran saat datang ke rumahnya untuk menjemput Alia. Apa ada yang salah saat ada seorang ayah datang menjemput putrinya dan mengantarnya ke sekolah? Dan aku gak janjian dengan Aldebaran. Kami ketemu di tempat parkir dan masuk bareng-bareng. Kami berangkat sendiri-sendiri. Diandra menajamkan matanya. Bibir Reiga terkatup. Ia sadar telah salah paham dan menuduh Diandra yang bukan-bukan. Kamu mungkin yang akan kembali pada Riana. Kamu pikir aku gak tahu? Indah lihat kalian ketemuan di coffee shop. Reiga melungu. Ia mengernyitkan dahi dan menyimpulkan inilah jawaban kenapa Diandra tak membalas pesannya dan tak mau mengangkat teleponnya. Masih mau ngelak? Tanya Diandra membulatkan matanya. Kamu salah paham, Di. Aku ketemu Riana waktu belanja. Dia ngajak aku ngobrol di coffee shop. Aku gak enak nolak. Aku menerima ajakannya semata untuk menghargai sebagai teman. Kami gak ngobrol yang gimana kok. Cuma obrolan umum aja, sebatas masalah kerjaan dan aktivitas kita. Diandra terpekur dan bersedekap. Demi Allah, Di, gak ada hubungan apa-apa antara aku dan Riana. Tatapan Reiga melembut. Ada pengharapan begitu besar di matanya bahwa Diandra akan mengerti. Melihat Diandra masih saja diam mematung, Reiga kembali menarik tangan Diandra dan berjalan menuju mobilnya. Ia membuka pintu mobil dan menuntun Diandra untuk masuk. Selanjutnya, Reiga menyusul masuk dari arah yang berlawanan. Rei, kenapa kamu bawa aku ke mobilmu? Diandra membelalakan matanya. Aku akan mengantarmu pulang. Aku bawa mobil sendiri. Dua pasang mata itu bertemu. Masing-masing saling menatap dengan perasaan yang masih bergejolak. Namun keduanya tak bisa memungkiri. Keduanya saling merindukan satu sama lain. Tanpa Diandra antisipasi, Reiga mendaratkan kecupan di bibirnya. Wanita itu terkesiap. Namun entah siapa yang memulai, ciuman itu beralih menjadi ciuman yang lebih dalam. Saling menyesap dan mentransferkan rasa rindu sekaligus perasaan emosional yang masih saja berkecamuk setelah sebelumnya salah paham. Setelah mengakhiri ciuman itu, keduanya justru saling kikuk, canggung, dan terpekur dengan pikiran masing-masing. Keduanya berdebar-debar, deg-degan, gugup, benar-benar rasanya tak karuan. Antara menikmati, tapi di sisi lain juga ada rasa bersalah dan takut dosa. Rasa cinta menjadi sesuatu yang absurd dan rumit jika sudah terkontaminasi nafsu di dalamnya. Nafsu yang belum pada waktunya. Diandra beristighfar. Bagaimana bisa ia kecolongan dan malah membalas ciuman Reiga? Saat dulu berpacaran dengan Aldebaran, dia bisa menjaga diri untuk tidak membiarkan laki-laki itu menciumnya. Dia menyalahkan diri sendiri. Harusnya di usianya sekarang, di statusnya sebagai single parent, ia bisa menjadi contoh untuk Alia. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seandainya Alia tahu kelakuan mamanya di luar, berciuman dengan pria yang lebih muda darinya. Di dalam mobil, astagfirullah, apa dia termasuk jajaran perempuan murahan yang mau saja dicium sebelum kata sa membahana? Diandra mengusap wajahnya. Tak henti menyalahkan diri. Reiga melirik Diandra dan merasa bersalah padanya. Ini pengalaman pertama untuknya. Dan sensasinya benar-benar luar biasa untuknya. Jujur, sebagai laki-laki dewasa normal, melakukan ciuman dengan perempuan yang ia cintai adalah sesuatu yang sangat ia sukai dan bahkan ingin ia ulang. Namun dia masih punya rasa takut akan dosa. Tiba-tiba rasa bersalah dan takut dosa menyergap. Tak seharusnya ia seperti ini. Di, maafkan aku terbawa emosi tadi. Maafkan aku. Reiga menatap Diandra dengan tatapan sayu. Diandra hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan kesalahan Reiga sepenuhnya. Aku pulang dulu, Rei, dengan mobilku tentunya.
Diandra hendak membuka pintu mobil, tapi Rega buru-buru mencengkram tangannya. Kamu memaafkanku kan? Kita baikan kan? Kita masih pacaran? Kamu masih sayang aku kan? Rega kembali memberondong Diandra dengan banyak pertanyaan. Diandra mengangguk pelan. Ia tersenyum tipis, lalu segera keluar dari mobil Rega. Rega terpekur menatap Diandra berjalan menuju mobilnya. Ia raba bibirnya. My first kiss. Ia tersenyum. Gugup dan deg-degan masih saja menguasai. Rasanya ia ingin cepat-cepat membawa Diandra ke pelaminan. Ia tahu banyak jalan yang harus ia tempuh. Mengenalkan Diandra pada orang tuanya mungkin akan menjadi sesuatu yang menantang. Mengingat mereka menginginkan dirinya menikah dengan Riana. Apapun kendalanya nanti, Rega akan terus memperjuangkan Diandra.